pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Ada berapa hukum? Kalian sudah pernah membaca ya? Ada beberapa hukum di dalam hukum dasar kimia. Oke? Apa saja? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Dicetuskan oleh Pak Lavoisier, ya bacanya Lavoisier, di mana melakukan percobaan terhadap pembakaran raksa. Didapatkan hasil bahwa massa sebelum dibakar dan massa sesudah dibakar adalah sama, sehingga ditetapkan sebagai hukum kekekalan massa, di mana berbunyi bahwa massa zat sebelum bereaksi adalah sama dengan massa zat setelah bereaksi. Oke, ya yang pertama hukum Lavoisier. Ya, hukum Lavoisier, massa sebelum adalah sama dengan massa sesudah bereaksi. Oke, di mana keadaan ini didapatkan pada percobaan di ruang tertutup. Oke, di ruang tertutup. Jadi kalau saya punya reaktan ya, yang sebagai reaktannya A, B menjadi C dan D, ketika di massa sebelum AB ini totalnya 100 gram, saya akan mendapatkan produknya juga 100 gram. Oke, massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Ya, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke. Terus, jika saya punya tembaga Cu, ya, dengan sulfur menjadi CuS. Ketika di sini adalah 46, ya. Ketika di sini 46, misal ya, ini perbandingannya saya misalkan, jumlah masanya juga saya ibaratkan saja. Jika di sini ada 50 gram, yang akan saya dapatkan di hasil akhir ini adalah sebesar 96, ya. Gampang ya, tinggal dijumlah-jumlahkan tok, sebelum dan sesudah masanya sama. Oke, itu hukum dasar kimia yang pertama. Kita akan buktikan dengan sedikit percobaan sederhana yang akan membuktikan tentang hukum Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Menggunakan sederhana, saya menggunakan cuka makan, ya, cuka makan saya letakkan di sebuah botol kecil, ya. Kemudian saya menambahkan dengan baking soda. Sekarang kita cek massa, ya. Cek segini ya. Kita akan mencoba untuk mereaksikan baking soda, ya. Tunggu, lihat sampai dia larut semuanya. Ya, kita cek masanya sedikit berkurang, ya. Di depan kenapa? Nah, ini masanya berkurang, ya. Kenapa, Bu? Kok bisa berkurang? Ya, karena berarti tidak sesuai dengan hukum Lavoisier, Bu. Nah, yang perlu diperhatikan, hukum Lavoisier itu tadi adalah pada ruangan yang tertutup, ya. Ini kalau tidak tertutup, ini akan dihasilkan gas. Nah, gasnya ini yang sudah lepas. Gasnya lepas sehingga hasil reaksinya tidak terhitung semuanya, tidak dihitung dalam jumlah massa.
sehingga ada gas yang lepas mengakibatkan massa sebelum reaksi tidak sama dengan massa sesudah reaksi. Oke? Oke, percobaan selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama, tetapi baking sodanya ini tadi sudah saya masukkan ke dalam balon. Tujuannya apa? Agar gas yang dihasilkan itu tadi ikut dalam perhitungan percobaan, ya. Diamati massa sebelumnya, ya, segitu ya, segini ya. Kemudian saya reaksikan. Ya, yang punya balon protes, ya. Sekarang dicek, massanya tidak berbeda. Kok bisa, Bu? Kenapa? Karena gas yang dihasilkan ikut di dalam perhitungan massa, dia dimasukkan ke dalam balon. Ya, ini membuktikan bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Oke? Ya, ini contohnya, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi karena gas yang dihasilkan ikut ditimbang, ya. Ya, ini jadi balon. Yang punya balon protes. Oke, terima kasih. Kemudian hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum Proust yang disebut dengan hukum kekekalan massa. Hukum Proust dilandasi dengan percobaannya Pak Proust, ya, yang melakukan percobaan untuk mengetahui massa-massa dari unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi. Ya, bagaimana sih perbandingan massa-massa dalam setiap reaksi? Oke, didapatkan bahwa perbandingan massa dari unsur-unsur yang ikut bereaksi adalah selalu tetap. Maksudnya bagaimana, Bu? Contoh, ya. Ketika ada pembentukan H2O dari hidrogen dan oksigen menjadi H2O. Perbandingan massanya selalu tetap, ya, yaitu 1 dibanding 8. Ini pasti, ini selalu 1 banding 8. Dihasilkan 9 gram H2O, ya. Massa, perbandingan massa. Oke. Bu, ketika saya di sini punya 2 gram dan ada 8 gram H2O, berapa O2, ya, 8 gram O2. Berapa H2O yang bisa terbentuk, Bu? Selalu tetap 9. Kok bisa, Bu? Karena perbandingannya 1 banding 8. Oke? Kalau ada 2 dan ada 8, berarti kalau di sini 1, sini butuh 8, ya. Kalau saya masih bisa membentuk 1 lagi, Bu, oksigennya sudah habis, dia tidak bisa. Sehingga hanya bisa terbentuk, nah ini 9 gram H2O. Lah terus yang ininya, Bu, ya. Yang nomor, ya, sisa 1 ini, Bu. Lah di sini ada sisa. Ya, sisanya seberapa? 1 gram hidrogen, ya. 1 gram hidrogen sisanya. Perbandingannya selalu tetap 1 dibanding 8. Oke? Terus, ketika saya punya di sini 2 banding 16. Ya. Kalau ini 1 di sini 8. 1 di sini 8. Membentuk 1 lagi di sini 8 lagi. Masih cukup, Bu? Iya. Berarti ada berapa yang bisa terbentuk? Ya sudah, tinggal ditotal saja. Jumlahnya ada 18 gram H2O yang bisa terbentuk. Oke? Ya. Terus jika di sini saya punya 1 gram dengan 16 gram oksigen, padahal perbandingannya 1 banding 8. Harusnya 16 ini bisa membentuk 2 kali H2O, ya, karena 16 dibagi 8 masih ada 2, bisa jadi 2 kali. Tapi karena terbatas hidrogen ini hanya ada 1, sehingga mau membentuk H2O lagi tidak cukup modalnya. Hidrogennya saja sudah pas, Bu. Jadi hanya ada 1 dan ada 8, ya. 1 dan ini 8. Terus mau bikin lagi 1, H2-nya sudah terbatas.
oksigennya yang masih sisa 8. Terbentuknya berapa, Bu? Terbentuknya 9 gram. Sisa 8 gram oksigen. Oke? Berapapun jumlahnya, perbandingannya selalu tetap 1 dibanding 8. Ini contohnya. Oke? Bisa diterima? Oke, hukum dasar yang ketiga adalah disebut dengan hukum Dalton. Karena yang menemukan adalah Pak Dalton. Hukum Dalton ini disebut dengan hukum kelipatan perbandingan. Nah, jangan lupa untuk dua hukum yang sebelumnya juga harus tahu bahwa ada istilahnya, ada judulnya, ada judul hukumnya itu apa. Yang pertama, Pak Lavoisier, hukum Lavoisier atau dikenal dengan hukum apa tadi? Hukum kekekalan massa, ya. Kemudian hukum yang kedua yaitu Pak Proust atau hukum Proust, disebut dengan hukum perbandingan berganda. Oke. Terus kemudian yang ketiga Pak Dalton, hukum Dalton disebut dengan hukum kelipatan perbandingan. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, hukum ini, percobaan ini menunjukkan bahwa jika ada dua unsur yang sama membentuk senyawa yang berbeda, ya, dua unsur yang sama membentuk senyawa yang berbeda. Contohnya ini, N2O, NO, N2O3, N2O4. Penyusunnya sama-sama nitrogen dan oksigen, N dan O saja. Ya, tetapi bisa membentuk beberapa unsur. Ada N2O, NO, N2O3, N2O4. Ya. Jika dua unsur yang sama tetapi membentuk senyawa yang berbeda seperti ini, ya. Jika salah satu massa unsurnya disamakan, ya, dibikin sama, dibuat tetap, maka perbandingan unsur dari unsur yang lain adalah bulat dan sederhana. Maksudnya bagaimana, Bu? Jika masanya si N, ya, dari N2O, NO, N2O3, N2O4, masanya N ini saya samakan. Kemudian perbandingan massa dari O, ya, massa perbandingan dari O dari N2O, NO, N2O3, N2O4 adalah bulat dan sederhana. Ya, sekarang kita cek. Jika saya N2O, nitrogennya ada 20 gram, NO ada 10 gram, N2O3 ada 20 gram, N2O4 20 gram, ya. Kemudian oksigennya ada 12, ada 36 gram, kemudian ada 48 gram. Ya, jika massa N ini saya samakan, oke? Jika massa N ini saya samakan, jika massa N ini saya samakan, saya buat dengan 5, ya. Berarti ini semuanya saya bagi agar menghasilkan angka 5. Ini dibuat, saya bagi dengan 4, ya. Ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. Berarti 5, ya. Ini saya bagi 2, ini saya bagi 2. Ini agar jadi 5, saya bagi dengan 4, saya bagi 4. Agar jadi 5, ini saya bagi 4, ini juga 4. Oke? 20 ini dibagi 4 agar hasilnya semuanya jadi 5 N-nya. Ya, 20 dibagi 4 5, 10 saya bagi 2 jadi 5. 20 dibagi 4 5, 20 juga dibagi 4 jadi 5. Oke? N-nya sudah saya samakan jadi 5 semuanya. Sekarang O-nya. Kalau yang ini saya bagi 4, oksigennya juga harus dibagi 4. Ya. Jadi di sini ada 3. Kalau yang ini saya bagi 2, oksigen di sini juga harus saya bagi 2. Percobaan yang kedua, ya. Jadinya ada 6. 36 juga harus saya bagi 4, jadi 9. 48 juga harus saya bagi 4, ya, karena 20-nya dibagi 4. Sehingga 12. Oke, ya. Jika massa salah satu unsurnya itu saya buat sama, yaitu jadi 5, perbandingan massa oksigen, ya, perbandingan massa oksigen adalah bulat sederhana.
Kok bisa, Bu? Ya. Adalah massa O pada N2O, NO, N2O3, N2O4 adalah 3:6:9:12. Oke? Ya. Bu, bagaimana jika saya balik? Jika oksigennya ini yang saya tetapkan, saya buat sama, massa nitrogennya bagaimana? Sama. Ya, massa nitrogennya adalah bulat sederhana, meskipun angkanya beda dengan yang ini. Oke? Hukum dasar kimia yang keempat adalah hukum Gay-Lussac, diciptakan oleh Pak Gay-Lussac. Nah, hukum ini disebut dengan perbandingan volume, di mana disebutkan bahwa perbandingan volume dari reaktan ya atau zatnya yang bereaksi dibanding dengan volume produk adalah bulat dan sederhana. Jika di sini ada hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk H2O. Oke. Namanya saja perbandingan volume. Berarti fokusnya di sini harus yang fasenya gas. Hati-hati ya. Jika semua reaktan, jika semua unsurnya pada reaktan maupun pada produk itu adalah gas, hukum Gay-Lussac bisa berlaku. Ya. Jika di sini saya punya koefisiennya setengah, ya. Koefisiennya 1 setengah, ya. Perbandingan gas pada reaktan dan pada produk adalah bulat sederhana. Didapatkan dari mana, Bu? Dapatnya dari mana? Dari koefisien masing-masing. Disetarakan dulu penyetaraan reaksi materi sebelumnya. Oke? Hidrogennya 1, oksigennya setengah, hidrogennya 2O yang terbentuk perbandingan volumenya 1. Sehingga perbandingan volume disebut dengan bulat dan sederhana. Didapatkan pula bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Oke? Jika saya punya di sini CH4. Minyak 4, 2, oksigennya 2. Oke? Ya. Jika di sini saya punya 2 volumenya 2 liter, Bu. 2 liter yang saya reaksikan, yang akan saya bakar dengan oksigen. Berarti oksigennya butuh berapa? Kalau 1 itu 2 liter, kalau 2 berarti di sini harus 4 liter. Oke? Kalau 1, Bu, karena koefisiennya 1 berarti di sini 2 liter. Ya. Kalau 2 liter itu 1 koefisiennya, kalau koefisiennya 1 itu 2 liter, koefisiennya 2 4 liter. Nah, ini sama, di sini koefisiennya 2, miliknya H2O yang terbentuk, yaitu ada 4 liter H2O yang terbentuk. Ya. Jika yang ditanyakan adalah volume gas, ya, pada suatu reaksi di mana semuanya gas, langsung saja gunakan perbandingan koefisien. Kalau 1 itu 2 liter, Bu. Kalau 2 ya berarti 4 liter. Oke? Kalau 3, Bu, ya berarti dikalikan 3. Hukum dasar kimia yang kelima atau yang terakhir adalah hukum Avogadro, di mana disebutkan bahwa perbandingan volume dari gas yang bereaksi adalah sama dengan perbandingan partikel. Ya, ini partikel ini luas, nanti akan nyambung ke mol, juga akan bisa nyambung juga ke massa. Ya, akan kita bahas setelah bab yang ini. Nah, gini, semuanya volumenya gas. Ya, kita setarakan dulu. C-nya ada 2, di sini 2.
Hidrogennya 6, di sini 3. Oksigennya 4, ini 7, 7 per 2. Kalikan 2 semuanya. 2C2H6 ditambah 7O2 menjadi 4CO2 dan 6H2O. Ya. Sehingga perbandingan volume gas yang bereaksi sama dengan perbandingan partikel. Jika tadi perbandingan volume adalah sama dengan perbandingan koefisien, ya, berarti di sini 2 dibanding 7 dibanding 4 dibanding 6, ya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, sekarang perbandingan volumenya, kalau ini tadi 2 liter, 7 liter, 4 liter, 6 liter, ya, perbandingan volume gas yang bereaksi itu sama dengan perbandingan partikel. Jadi kalau ini 2 liter, berarti di sini juga ada 2 atom. Misal ya, 7 atom. 4 atom. Ada 6 atom. Oke? Kalau yang volume, kalau volumenya tidak sama dengan ini berarti dikalikan 2, Bu. Kalau perbandingannya, ya, fokusnya adalah di perbandingan koefisien. Ini fokusnya. Perbandingannya nurut yang ini. Tadi kalau kita membahas tentang perbandingan koefisien itu sama dengan volume di persamaan atau hukum dasar kimia yang sebelumnya. Sekarang hukum dasar yang Avogadro melanjutkan perbandingan volume sama dengan perbandingan partikel yang bereaksi. Oke? Ya, kita tadi sudah membahas kelima hukum dasar kimia. Sekarang kita harus review satu-satu. Yang pertama, hukum Lavoisier. Tadi massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ya, jika yang awalnya 5 gram setelah direaksikan ya tetap 5 gram. Kuncinya adalah di ruangan yang tertutup. Kemudian hukum yang kedua, hukum Proust, perbandingan tetap. Ya, perbandingan tetap adalah selalu tetap perbandingannya 1/8 ya tetap selalu 1/8. Hukum Dalton adalah hukum perbandingan berganda atau kecepatan perbandingan, di mana kalau ada dua unsur yang sama membentuk senyawa yang berbeda, perbandingan salah satu unsurnya dibuat sama, maka perbandingan unsur yang lain adalah bulat sederhana. Ya. Kemudian hukum Gay-Lussac. Ini tadi membahas tentang perbandingan volume gas pada reaktan dan pada produk adalah bulat sederhana, di mana dihubungkan dengan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume gas yang bereaksi. Oke. Terus kemudian untuk hukum Avogadro, ini tadi masih ada kaitannya dengan hukum Gay-Lussac, di mana hukum Avogadro ini tadi membahas tentang perbandingan volume dengan jumlah partikel. Nah, perbandingan volume itu tadi sama dengan perbandingan koefisien di Gay-Lussac, berarti bisa tarik hubungan bahwa perbandingan koefisien juga sama dengan perbandingan volume gas, juga sama dengan perbandingan partikel. Ya, khusus pada gas. 1 hingga 3 menggunakan perbandingan massa, Ya, 4 dan 5 ini fokusnya adalah pada volume gas. Oke. Kalau yang Gay-Lussac ini tadi koefisien itu sama dengan volume. Nah, kalau yang Avogadro adalah volume sama dengan jumlah partikel. Ya, sama dengan jumlah partikel. Sehingga kalau ini digabung, koefisien itu sama dengan perbandingan volume sama dengan perbanding jumlah, sama dengan perbandingan partikel. Ya, maaf ya, sedikit ada yang ikut belajar ya. Ada yang ikut belajar di sini.
Anak saya hey teman-teman ke teman-teman. Hai. Hai, dadah dong. Oke, sekian hukum dasar kimia yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya baik di WA ataupun di Google Classroom. Oke. Dan tetap sehat-sehat ya. Jangan lupa jaga kebersihan, pakai masker dan selalu sering-sering cuci tangan.